cos 90 derajat ya. Sehingga dari sini tadi kita dapat cos theta sama dengan cos 90 derajat. Yang ditanya itu theta. Tetanya 90 derajat. Saya curiga soal nomor 5 itu nanti yang keluar adalah 90 derajat. Artinya apa? Ketika kamu kalikan hitung hasilnya 0, maka cos yang hasilnya 0 adalah 90 derajat. Itu soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Jika sudut antara A dan B 60 derajat. Jadi di sini kita dapat tetanya 60 derajat. Setiap ada theta, kalian harus tahu cos theta, cos 60 itu adalah setengah ya. Misalkan sudut nanti nggak harus 60, bisa aja berubah. Tapi pertanyaan persis kayak gini. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh besar atau panjangnya si A ya. Panjangnya si A 2, panjangnya si B 5. Yang ditanyakan tuh persis besok. A dikali A tambah B. Berlaku sifat distribusi. A kali A itu sama saja besar A kuadrat. Ditambah A kali B itu sama saja besar A kali besar B cos sudutnya 60 ya. Langsung dimasukkan A-nya tadi 2 kuadratin berarti 4. A kali B kali cos berarti A-nya 2 kali 5 kali cosnya tadi setengah. Ini bisa dicoret-coret. Jadi sama saja 4 tambah 5 9 ya. Jawabannya yang B. Itu gampang banget, nomor 6. Yang penting kamu hafal nilai dari cos sudut ya. Polanya sama kayak gini, tinggal dihafalin aja. Nah, untuk soal nomor 7 ini agak panjang pengerjaannya. Jadi nanti diketahui ada 3 titik. Kita disuruh mencari kosinus sudut terkecil ya. Ini kan ada segitiga PQR. Kalau kita gambar gini, ada PQR. Kita tahu sudut terkecil ya harus tahu sisi terpendek. Misal sisi terpendeknya PR, berarti sudut terkecilnya G, gitu. Cara nyarinya gimana? PQ kita cari dulu panjangnya. Rumusnya akar mereka P sama Q dikurangi terus dikuadratin. Min 3, min 1 kan selisihnya 2. Di 2 kuadrat ditambah 1 kurangi 2 min 1. Min 1 berarti dikuadratin ya nanti 1 tambah min 2 min 0 berarti 2 berarti 4 kuadratin ya. Sama aja 4 tambah 4 tambah 1 berarti akar 9. Oh ternyata PQ itu panjangnya akar 9 gitu. Pola pertama gitu. Terus nyari QR panjangnya berapa? Sama min 1 min 1 berarti min 2 kuadratin 4. 2 kurang 2 0 kuadratin 0. 0 kurangi min jadi plus berarti 2 kuadrat 4. Oh ternyata akar 8. Panjangnya QR adalah akar 8. Yang terakhir PR. Akar ya PR kita cari min 3 min 1 berarti min 4 kuadratin 16 ditambah 1 kurang 2 min 1 kuadratin 1. Yang terakhir min 2 min 2 habis ya 0 berarti akar 17. PR panjangnya akar 17. Karena yang ditanyakan sudut terkecil. Nah, kita harus tahu sudut terkecil itu adalah sudut yang berada di depan sisi terpendek. Sisi terpendeknya kan ini, akar 8. Berarti sudut terkecilnya sudut P. Ya. Nah, mencari cos rumusnya itu tinggal angka yang mengapit. Angka yang mengapit tinggal dikuadratin. Berarti kan 9 ditambah 17 karena dikuadratin kurangi depannya 8 ya dibagi 2 kali akar 9 akar 17 polanya selalu kayak gitu 9 tambah 17 kurang 8 nah itu kan sama saja 18 dibagi 2 kali 3 akar 17 gitu ya nah ini 6 ya berarti 18 bagi 6 3 per akar 17 itu sama saja 3 per 17 akar 17. Polanya seperti itu untuk soal nomor 7. Jawabannya yang C. Nanti soalnya mungkin titik-titiknya ini diganti ya. Lanjut, soal nomor 8 ini pasti keluar di semua tipe soal ujian sekolah. Nah, caranya gini, kita baca dulu. Ada vektor A, vektor B, vektor C. Jika U-nya A tambah B, ya, berarti kita harus bikin U dulu. Nulisnya pakai baris aja biar enak.
kan ada 3. Nah, 3 tambah min 1 ya, tinggal ditambah aja min 4. 1 tambah 2 3, 5 tambah 0 5. Itu U-nya. V-nya katanya sama aja 2C, berarti C-nya kali 2 semua gitu ya. Jadi 2,4, min 4. Itu udah dapat U dan V. Yang ditanyakan proyeksi U ke V, persis kata-katanya gitu. Proyeksi U ke V rumusnya itu gini, diapalin nanti. U kali V dibagi besar V kuadrat dikali vektor V. Ya, U-nya kita masukin min 4, 3, 5 kali 2, 4, min 4 dibagi, nah besar vektor V kuadrat itu artinya angkanya si V kuadratin terus ditambah, jadi 4 tambah 16 tambah 16 ya, dikali sama V, vektor V nya tadi 2, 4, min 4 gitu. Nanti sambil dipahami ya, yang pelan-pelan untuk memahaminya lagi karena ini materi kelas 10. Perkalian vektor tinggal dikaliin depan kali depan, jadi min 8 tambah 3 kali 4 12 kurangi 20 dibagi, ya ini dihitung ya, 36 kali 2,4, min 4 ya. Nah sebenarnya belakangnya ini sama semua, 24 min 4, 24 min 4, 24 min 4, karena ini vektor V. Biasanya ini ditulisnya cukup dengan tulisan vektor V gitu aja. Sebenarnya kita cukup nyari angka ini ya. Min 8 tambah 12 itu kan 4, 4 kurangi 20 berarti 16, min 16 per 36 bisa dibagi 4 semua, jadi min 4 per 9. Nah ini cari yang ada angka min 4 per 9 ini ya, D jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 ini saya kasih 2 sampel, tujuannya agar bisa untuk belajar ya secara mendalam tentang soal-soal nomor seperti nomor 9. Jadi nanti soalnya itu tentang tangan dan ada pecahan, ada X kayak gitu. Nah caranya gimana ya, kita harus hafal apa itu tangan ya, nilai-nilai tangan itu harus hafal. Karena kalau ada soal yang pecahan seperti ini jawabannya itu hanya ada satu, itu bisa saya pastikan begitu. Jadi caranya mending kita pakai cara nembak, masukin satu-satu dari A, B, C ya. Tangan yang A tuh setengah kali 120 kan 60, tangan 60 itu hasilnya positif, jadi nggak mungkin ini salah ya. Terus tangan lagi setengahnya 150 kan 75 ya, nggak mungkin nggak ada hasilnya karena ini nggak istimewa ya. Lanjut tangan 90 ya, setengah 180, tangan 90 itu berapa, nggak ada hasilnya ya, tidak ada, nggak ada ya. Terus lagi yang D, tangan 120, nah ini kan sama saja, kuadran berapa, 2, nilai tangannya bernilai negatif, berarti min tangan selisih dengan 180 berapa, 60, negatif tangan 60 ya akar 3. Jadi jawabannya hanya satu, yang D ya. Kalau kalian masukin yang E juga pasti salah. Selanjutnya pun begitu. Nah ini tangan setengah X, setengahnya 135 kan nggak mungkin, setengahnya 90 juga nggak ada di tangan ini, yang ada 55 kayak gini, setengah bagi 2 ini kan nggak bisa, berarti nggak mungkin. Nah nih tangan setengahnya 270 kan 135, kuadran berapa, 2, tangannya bernilai negatif, berarti min tan, ada 55 nya pasti 45, tangan 45 berapa, 1 ya. Jawabannya yang D lagi. Itu soal nomor 9 khusus tentang tangan. Nah untuk soal nomor 10 ini bisa kita kerjakan dengan cara manual, bisa juga dengan cara nembak ya. Khusus di video ini saya ajarin yang cara nembak. Cara nembaknya gini, selisih dari masing-masing sudut itu bisa dikerjakan dengan rumus 2pi per, itu untuk mencari selisih. Kalau kita lihat di soal berarti 2pi dibagi dengan yang nempel sama X, ini kan angka 2, berarti selisihnya pi. Nah maksudnya gitu. Apa artinya? Oke kita lihat yang A. Yang A itu kan jawaban pertama ada pi per 12, jawaban kedua 11 pi per 12. Ini kita tambah dengan pi ya. Pi per 12 ditambah pi. Nah, biar sama penyebutnya ya dibuat jadi per 12. Berarti atasnya kasih 12. Ini kan 1 pi.